Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah Ekonomi Politik yang berjudul Ekonomi Politik pada Era Orde Baru, yang disusun oleh Nur Ikrom Pancargahara. Era Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Pada periode ini, Indonesia mengalami berbagai perubahan besar, terutama dalam hal stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Pemerintah Orde Baru berupaya membangun perekonomian, tetapi pada sisi lain muncul masalah seperti otoritarisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun latar belakang, untuk memahami Orde Baru, kita perlu melihat kondisi sebelum era ini. Pada tahun 1965, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat parah, dengan inflasi lebih dari 60%. Selain itu, konflik ideologi dan instabilitas politik membuat situasi semakin sulit. Dalam konteks inilah Soeharto muncul sebagai pemimpin yang menjanjikan stabilitas dan pembangunan untuk memperbaiki kondisi bangsa. Adapun kebijakan ekonomi, rehabilitasi ekonomi awal. Langkah pertama Orde Baru adalah memulihkan ekonomi. Pemerintah fokus pada 3 hal. Pertama, mengendalikan inflasi yang sangat tinggi dengan kebijakan moneter yang ketat. Yang kedua, mendatangkan bantuan luar negeri melalui IGI untuk mendukung stabilitas. Dan yang ketiga, membuka pintu bagi investasi asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967. Langkah-langkah ini memberikan dasar bagi pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Yang kedua, pembangunan 5 tahun. Pemerintah meluncurkan program pembangunan jangka panjang yang dikenal sebagai Repalita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Fokus utamanya adalah pertanian seperti revolusi hijau yang berhasil meningkatkan produksi pangan. Selain itu, pemerintah mulai memprioritaskan industrialisasi, terutama yang berorientasi ekspor serta membangun infrastruktur seperti jalan dan irigasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Krisis ekonomi Asia tahun 1997 sampai 1998 menjadi pukulan berat bagi Indonesia. Nilai rupiah jatuh drastis, sektor perbankan kolaps, dan tingkat kemiskinan meningkat tajam. Krisis ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia pada Orde Baru memiliki kelemahan struktural, seperti ketergantungan pada utang luar negeri dan korupsi yang meluas. Dinamika politik. Yang pertama, sentralisasi kekuasaan. Di bidang politik, Orde Baru dikenal dengan sentralisasi kekuasaan di bawah Presiden Soeharto. Militer memainkan peran besar dalam kehidupan politik, sementara kebebasan pers dan oposisi politik sangat dibatasi. Golkar menjadi partai yang dominan, selalu memenangkan pemilu. Stabilitas ini memang mendukung pembangunan, tetapi mengorbankan demokrasi. Yang kedua, korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau yang dikenal dengan KKN. Sayangnya, stabilitas politik tersebut juga diwarnai dengan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Banyak proyek pemerintah yang dikendalikan oleh kroni-kroni Soeharto sehingga terjadi ketimpangan ekonomi yang sangat signifikan. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama ketidakpuasan masyarakat di era Orde Baru. Dampak terhadap masyarakat. Dari sisi dampak, ada keberhasilan yang patut dicatat. Misalnya, angka kemiskinan berhasil diturunkan dari 60% pada tahun 1966 menjadi 11% pada awal 1990-an.
akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga meningkat. Namun, pada sisi lain, era ini membawa kelemahan seperti ketergantungan pada utang luar negeri, ketimpangan pendapatan, dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam. Adapun yang dapat kita simpulkan pada materi ini, pada era Orde Baru merupakan periode yang kompleks dalam sejarah Indonesia. Di satu sisi, pemerintah Indonesia membawa stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pada sisi lain, berbagai masalah seperti otoritarisme, KKN, dan krisis ekonomi menjadi catatan dari era ini. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Pesan dari saya, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau yang dikenal dengan jas merah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.